Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang terletak paling selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Pelaihari. Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 3.631,35 km persegi atau sekitar 9,71% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batas wilayah Kota Banjarbaru di sebelah utara, Laut Jawa di sebelah selatan dan barat, serta Kabupaten Tanah Bumbu di timurnya. Kabupaten Tanah Laut secara administratif terdiri dari 11 kecamatan. Kecamatan Takisung, Kecamatan Jorong, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Kintab, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bajuin, dan Kecamatan Bumi Makmur. Kondisi geografisnya menjadikan posisi tanah laut begitu strategis dan menguntungkan dalam pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan berjalannya ruang dan waktu, kini Kabupaten Tanah Laut terus berbenah diri, menggali potensi yang dimilikinya, serta mengembangkan infrastruktur daerah secara terpadu untuk mendukung peningkatan mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat. Melihat lebih dekat topografi Kabupaten Tanah Laut, didominasi oleh dataran rendah yang landai yang membentang dari barat ke timur, mulai dari arah selatan pantai Laut Jawa ke arah utara pedalaman dan bergelombang hingga bergunung di daerah pedalaman yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara bulan Desember sampai dengan bulan Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Dengan iklim tersebut, menjadikan tanah laut memiliki kekayaan tropis dan kesuburan tanah di dalamnya.
dengan jumlah penduduk sebanyak 336.642 jiwa. Penduduk tanah laut didominasi etnis Banjar dan Jawa. Selain itu, terdapat pula etnis Madura, Sunda, Bugis, Tionghoa, dan lain-lain. Hidup secara berdampingan dengan mata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, serta perdagangan. Saat ini, pemerintah daerah dan masyarakatnya bertekad mewujudkan tanah laut sebagai tujuan investasi guna mempercepat pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata. Dengan kondisi geografis yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, serta iklim yang mendukung, wilayah Kabupaten Tanah Laut sangat potensial di bidang pertanian dan perkebunan. Dari angka statistik menunjukkan sebanyak 67% penduduk di Kabupaten Tanah Laut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bergerak di sektor pertanian dalam arti luas, yaitu sektor pertanian tanaman pangan, sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan. Khusus untuk komoditi padi, Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan produksi beras nasional. Untuk tahun 2014, produksi padi di Tanah Laut mendekati angka 190.000 ton dengan luas tanam sekitar 45.000 hektar.
Di sektor kehutanan, Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi hutan yang beragam dengan areal yang luas, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan kawasan hutan konservasi. Total keseluruhan areal hutan di wilayah Tanah Laut adalah 127.951,923 hektar dengan areal hutan lindung seluas 13.876 hektar. Potensi lain di daratan adalah bidang peternakan. Ketersediaan lahan hijau sebagai pakan ternak cukup luas, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanami oleh masyarakat. Kabupaten Tanah Laut sudah sejak lama dikenal sebagai daerah penghasil ternak sapi di Provinsi Kalimantan Selatan. Hampir 40% kebutuhan daging di Kalimantan Selatan disuplai dari Tanah Laut. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha terus mendorong pertumbuhan populasi ternak di Kabupaten Tanah Laut, baik melalui pengadaan ternak baru, pengadaan ternak bibit unggul, inseminasi, dan sebagainya. Di tahun 2014, populasi ternak di Tanah Laut mencapai 56.571 ekor. Untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya agribisnis ternak, maka pemerintah daerah juga mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat suportif, seperti pengembangan hijauan makanan ternak, pelayanan kesehatan hewan, pengembangan ternak unggul, pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan lain-lain. Potensi sumber daya alam Tanah Laut rupanya tidak hanya tampak dari permukaan saja. Jauh dari keindahan panorama alam, Tanah Laut ternyata menyimpan kekayaan alam di dasar bumi.